warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 6 dengan mata pelajaran kimia. Hari ini kita mendapat tugas untuk membuat video tentang materi energi ionisasi. Sebelum itu kita akan memperkenalkan diri. Dari saya, Kurnia Ramadan Fasyah. Saya Starus Mandiri Taresia. Saya Sabrina Desti Putri Sanda. Saya Syazira Mauida. Saya Natania Sabrina. Saya Nali Redi Hakim. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan lanjut ke materinya. Energi ionisasi adalah energi minimum yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron yang terikat paling lemah atau bisa disebut sebagai elektron terluar dari suatu atom atau ion dalam keadaan gas dan membentuk ion positif kation dalam keadaan gas. Proses pelepasan elektron ini adalah reaksi endotherm atau bisa disebut sebagai membutuhkan atau menyerap energi, sehingga dapat dipastikan bahwa nilai energi ionisasi selalu positif. Secara umum, reaksi ionisasi pertama, pelepasan elektron pertama dapat dituliskan sebagai berikut. Dengan X dalam kurung G menunjukkan atom netral dalam fase gas yang ditambah energi ionisasi 1 yang artinya energi yang harus ditambahkan untuk melepas satu elektron dari atom X. Lalu panah yang menunjukkan bahwa setelah diberi energi menghasilkan X plus G yang artinya ion positif dalam bentuk gas ditambah min yang artinya elektron bebas yang terlepas akibat diberi energi. Tipe energi ionisasi. Energi ionisasi dapat dibedakan berdasarkan urutan dengan elektronnya. Energi ionisasi pertama, energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron pertama dari atom netral. Lalu ada energi ionisasi kedua, energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron kedua dari ion bermuatan positif 1. Energi ionisasi ketiga, energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron ketiga dari ion bermuatan positif 2, dan seterusnya. Nilai energi ionisasi selalu bertambah pada setiap urutan. Berikut gambarnya. Alasannya adalah elektron kedua, ketiga, dan seterusnya dilepaskan dari partikel yang sudah bermuatan positif. Bermuatan positif inti atom menjadi lebih efektif menarik sisa elektron, sehingga diperlukan energi yang jauh lebih besar untuk melepaskan elektron berikutnya. Peningkatan yang sangat besar terjadi ketika elektron dilepaskan dari kulit energi yang lebih stabil atau penuh. Besar atau kecil energi ionisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu yang pertama yaitu muatan inti efektif yang disebut depth. Ciri-cirinya itu semakin besar muatan inti atau jumlah proton, semakin kuat gaya tarik inti terhadap elektron terluar. Akibatnya yaitu elektron lebih sulit dilepaskan, sehingga energi ionisasi semakin besar. Yang kedua yaitu jarak elektron dari inti yang disebut jari-jari atom. Yaitu semakin besar jari-jari atom, semakin jauh elektron terluar dari inti, maka semakin lemah gaya tarik inti. Akibatnya yaitu elektron lebih mudah dilepaskan, sehingga energi ionisasi semakin kecil. Selanjutnya yang ketiga yaitu efek perisai, yaitu jumlah elektron pada kulit di antara inti dan elektron terluar, yaitu elektron perisai. Mengurangi kekuatan tarik inti yang dirasakan elektron terluar, yaitu semakin besar efek perisai, semakin lemah gaya tarik inti yang dirasakan elektron, sehingga energi ionisasi semakin kecil. Yang keempat yaitu kestabilan konfigurasi elektron, yaitu atom dengan konfigurasi elektron yang penuh orbital atau setengah penuh orbital memiliki kestabilan yang tinggi. Untuk melepaskan elektron dari konfigurasi stabil ini dibutuhkan energi yang jauh lebih besar.
Kecenderungan energi ionisasi dalam sistem periode unsur atau SPU. Energi ionisasi adalah salah satu sifat periode unsur dalam satu periode. Ada perubahannya dari kiri ke kanan, jari-jari atomnya menurun, muatan inti efektifnya meningkat, energi ionisasinya cenderung meningkat. Penjelasannya adalah dari kiri ke kanan, jumlah proton atau muatan inti bertambah, tetapi jumlah kulit tetap. Ini menyebabkan tarikan inti terhadap elektron keluar semakin kuat, sehingga elektron semakin sulit dilepaskan dan energi ionisasi meningkat. Pengecualiannya adalah terdapat sedikit penyimpangan atau misalnya dari golongan 2A ke 3A dan dari golongan 4A ke 5A yang disebabkan oleh faktor kestabilan konfigurasi elektron atau misalnya unsur golongan 2A lebih stabil S2 sehingga energi ionisasinya lebih tinggi dari unsur 3A yang S2 dan P1. Yang kedua ada dalam satu golongan. Ada perubahannya dari atas ke bawah, jari-jari atomnya meningkat, muatan inti efektifnya meningkat, dan energi ionisasinya menurun. Penjelasannya adalah dari atas ke bawah, jumlah kulit atom bertambah, yang menyebabkan jari-jari atom membesar atau elektron keluar semakin jauh dari inti, dan efek perisai semakin besar. Meskipun muatan inti bertambah, pengaruh jarak dan efek perisai lebih dominan, membuat elektron keluar semakin mudah dilepaskan, dan energi ionisasi menurun. Sekian dari pembahasan kami mengenai energi ionisasi dengan mata pelajaran kimia. Fadli. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.